Berikut ini saya akan sampaikan 3 orang ulama atau ustadz atau penceramah muda ya, yaitu Ustadz Dr. Buya Ar-Roji Hasim. Dia doktor ya di UIN dan sebagainya, masalah filsafat agama ya, bla 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 bla. Dan juga Khalid Basalamah, juga dia udah doktor juga di bidang keagamaan keislaman. Dan Dr. Firanda Andirja. Pemahaman beliau ini menurut saya sedikit ada keterbatasan, bukan keterbatasan ya, ada perlu penjabaran-penjabaran yang lain. Menurut saya seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, kita jangan terjebak atau stagnan dalam masalah berkutat masalah menganalisa ayat Quran dan hadis di masalah keagamaan saja. Juga ini harus dikembangkan kepada ilmu pengetahuan gitu, supaya kita jangan stagnan dan menjadi negara-negara mayoritas muslim yang terbelakang atau tidak menjadi superpower gitu, tidak bisa menyaingi Amerika, Inggris, Jepang, Cina, India dan lain sebagainya gitu. Kita harus menganalisa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis ini, bukan hanya berkutat masalah filsafat-filsafat yang seperti ini gitu ya, tapi juga pendengar atau jamaah kita ajak kepada hal-hal yang fenomenal gitu, yang kekinian ya di tahun 2023 dan selanjutnya itu gitu. Mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Saya barusan mendengar ceramah-ceramah Ar-Rozi, Dr. Buya Ar-Roji Hasim. Ya, umurnya 37 tahun ya, masih muda sekali ya. Karena lahir tahun 80 berapa begitu. 89 ya. Ya, orang-orang ini sebenarnya orang-orang cerdas. Termasuk juga saya mendengarkan terakhir ini, sebelum saya ngomong baru sekarang ini, saya dengar keterangan dari Ustadz Firanda Andirja ya. Ya, mereka yang satu ya, yang katakanlah NU, Ar-Rozi ini NU ya kan. Kalau Firanda Andirja ini bukan NU dia gitu, non NU. Kalau kita bilang Muhammadiyah juga dia nggak punya nomor baku anggota Muhammadiyah, bukan. Dia pokoknya NU ya. Bla 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 bla, udah kita nggak bahas masalah itu. Cuman yang saya mau katakan di sini satu aja tentang Ar-Rozi Hasim ini. Dia membahas tentang masalah foto. Jadi Khalid Basalamah mengutip hadis yang menyatakan, ya dengan bahasa saya ya, kandungannya dari hadis itu. Khalid Basalamah membacakan hadis tentang jangan memasang foto di rumah gitu. Iya kan begitu ya. Ya saya sendiri masang foto saya tuh sama anak saya yang habis diwisuda di Unpam ya. Ada 2 malah kiri kanan ya. Ya kan. Dan juga saya punya foto-foto juga di HP saya, banyak foto-foto kalau dihidupin gitu ya. Kalau dimatiin nggak ada. Nah, kalau menurut Rozi itu boleh pasang foto di rumah. Dengan logika, dia kalau ngomong banyak logika gitu, atau filsafat gitu. Ya contohnya begitu, apa nggak boleh masang foto bini atau ya saya kembangin lagi, bukan bini ya kan, atau kekasih. Ya bisa kita kembangin anak cucu kita, boleh dong gitu ya. Atau di dompet foto-foto anak dan sebagainya, foto istri, pacar dan sebagainya. Logika seperti itu. Jadi singkat ceritanya, yang nggak dibolehkan pemahaman saya tentang Rozi Hasim tentang nggak bolehnya itu, dia pakai dalil lagi dengan surah begitu. Itu patung yang disembah gitu.
atau dikaitkan lagi secara logika ya foto yang disembah gitu. Di bahasa lagi lebih keren lagi, sesuatu yang dikultus individukan, misalnya gambar, kita pasang gambar siapapun gitu, apa gambar guru, gambar mursyid ya, gambar anak dan siapapun, gambar apa, gambar atau foto gitu, yang kita kultus individukan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau nggak kita kultus individukan boleh. Menurut Razi Hasim berarti boleh gitu. Ini kan berarti menentang pemahaman dari Khalid Basalamah gitu. Kalau Khalid Basalamah melarang masang foto bla 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 bla, barangkali di rumah Khalid Basalamah nggak ada foto di rumahnya ya, walaupun ada mungkin ya secara logika ya foto istrinya gitu ya, mungkin di kamarnya bukan di ruang tamu tentunya. Itu husnuzon kita, mudah-mudahan ini benar. Kemudian pemahaman saya untuk mengkanter khususnya Razi Hasim gitu ya, sebenarnya masuk akal juga kalau memang foto itu jangan dipasang gitu ya. Karena saya pernah membaca buku yang berjudul Dialog dengan Jin Muslim. Nanti kalian pendengar cari tuh buku Dialog dengan Jin Muslim. Pengarangnya itu wartawan Mesir ya, siapa namanya saya lupa ya. Dia wawancara Jin Muslim gitu. Setelah 10 tahun baru bisa dia wawancara Jin Muslim itu. Kenapa ditanya sama wartawan Mesir itu, kenapa Anda tuh selama 10 tahun baru mau diwawancara? Jawaban Jin Muslim itu, saya masih ragu, khawatir Anda itu bisa bahasa saya membunuh saya gitu, kata Jin begitu. Jadi saya ragu-ragu, setelah 10 tahun baru saya yakin Anda itu tidak akan membunuh saya ya. Akhirnya saya mau diwawancara gitu. Singkat cerita, kalau enggak ya beli aja dah bukunya, dia baca itu Dialog dengan Jin Muslim gitu ya. Jadi dia cerita di sini gitu, tentang jin. Dia kan bangsa jin, dia tahu masalah jin. Nah itu, atau saya baca juga buku lain lagi gitu, yang semirip itu tapi lain lagi pengarangnya gitu. Saya baca cuma sekilas ya tentang foto ya, atau patung gitu. Nah itu jin tuh suka tempat-tempat atau pojok-pojokan yang pengap, yang kotor gitu kan. Senang begitu, atau rumah yang tidak ditempati ya, tempat yang tidak ditempati orang begitu kan. Demen begitu, atau foto atau patung itu diibaratkan itu tempat tempat jin nyarang, bersarang di foto dan di patung itu gitu. Itu ibarat seperti laron kesedot cahaya. Cahaya itu disenangi oleh laron gitu. Seperti itu gitu. Nah, jadi ini kaitannya dengan Khalid Basalamah membacakan ada hadis yang menyatakan jangan masang foto, khawatirnya begitu kali. Cuma di sini Khalid Basalamah nggak menceritakan sampai ke situ gitu ya. Cuman nggak boleh aja gitu ya, nggak boleh masang foto. Jadi khawatirkan nanti bukan hanya patung ya atau boneka gitu ya. Khawatirnya nanti di foto-foto atau gambar yang kita pasang ini nyaranglah di situ jin gitu ya. Ya, atau dikutus individukan dan sebagainya, seperti itu gitu ya. Jadi semuanya ini juga harus dibeberin juga ya sama pendengar gitu. Ini saya mengetahui, ini saya bicara begini, saya pernah membaca seperti itu gitu. Jadi dua dua ulama kita, yaitu Khalid Basalamah dan Razi, ini harus menerangkan juga seperti itu gitu. Atau dicontohkan lagi dalam buku itu, buku yang mana itu antaranya tadi dua itu. Jadi seperti boneka. Jadi bukan hanya boneka, secara logika kita kaitkan dengan barang-barang yang lain lagi, benda-benda yang lain. Misal boneka gitu. Boneka kan patung boneka itu kan patung namanya, boneka juga. Itu kalau dikencingin anak kita, bayi kita, balita kita, kemudian kita marah, nah itu haramnya atau tidak bolehnya boneka atau patung itu. Kenapa kita sampai marah sekali gitu boneka itu dikencingin anak kita, si balita kita begitu. Seolah-olah mengkultus individukan boneka, itu yang tidak boleh gitu. Tapi kalau misalnya dikencingin anak kita, kemudian boneka ini kita tidak marah, ya nggak apa-apa gitu. Dan ini perlu standar-standar dalam memahami agama Islam kita gitu ya. Jangan kata zaman sekarang tahun 2023 Pak. Zaman Rasulullah masih hidup aja itu para sahabat sendiri masalah-masalah mengartikan hadis dan Al-Quran itu beragam gitu.
Tapi nggak apa-apa, yang penting kan bener, nggak nyeleweng gitu ya. Jadi si Ar-Razi maupun bahasa lama bener sama sebenarnya, cuman pengertiannya terbatas pada masalah ini, pada masalah ini dan sebagainya. Jadi kita nggak boleh membenci Ar-Razi maupun bahasa lama ya, masalah ini ya fine fine aja gitu ya, jangan dipertajam gitu. Kan ada hal yang lebih lebih utama lagi untuk dibicarain, diperdebatkan. Masalah memakmurkan dunia, jangan sampai kita terkebelakang terus ya, mayoritas muslim, negara mayoritas muslim kok terbelakang terus, ketinggalan sama orang mayoritas kafir gitu. Negara mayoritas kafir itu kok maju-maju seperti Jepang dan sebagainya itu. Kita jangan terlena masalah ini aja gitu, dan sebagainya gitu. Kemudian tentang Firanda itu mengartikan nahnu ini, dia menurut dia itu malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang menyatakan bahwa nahnu itu lebih dekat dari urat nadimu gitu. Dia nggak kaitkan ke Allah gitu. Ya, hanya malaikat yang dekat yang ada di urat nadi kita begitu. Minus Allah gitu. Walaupun Allah tapi juga bilang bukan Allahnya, itu ilmunya gitu. Nah, kan tanggung. Mengapa sih kalau Allah juga walaupun dia bukan zat gitu. Ya fine-fine aja gitu loh, kalau memang itu Allah lebih dekat dari surat nadi kita bla 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 banyak saja Nabi SAW. Bebas aja lah gitu, jangan dibatasi dengan ilmu aja gitu. Ya. Jadi standar-standar kita berpikir itu jangan dibatas-batasi gitu. Boleh-boleh saja kalau ilmunya saja kayaknya sempit amat sih gitu ya. Ya soal-soal tadi yang kembali lagi kepada Ar-Razi, mungkin ada Yazid, Awas, Jawas mengartikan dan teman-temannya mengartikan tentang Allah itu bertempat di ars gitu ya. Kemudian logika Ar-Razi itu ars itu bukan di langit yang semesta kita, Bima Sakti gitu dan sebagainya, ya emang sangat tinggi gitu ya. Ya jangan terlalu bagaimana sih mengartikan begitu ya, sini salah ini yang bener, enggak, boleh-boleh aja begitu gitu kan. Bertempatnya Allah itu bukan, itu kan hanya bahasa kita gitu ya. Kita nggak bisa menyamakan Allah itu dengan apapun gitu, seperti duduknya dengan kayak kita duduk, bukan begitu gitu ya. Jadi supaya ada apa sih ya, ada habisnya lah, jangan sampai nggak ada habisnya gitu. Kemudian menurut logika saya juga langit itu masa di atas sih gitu ya, seperti bumi atau langit, bumi, matahari, Bima Sakti itu ada gitu ya. Itu langit bisa juga ada yang di bawah, di kanan, di kiri, di atas. Itu semuanya kan langit yang semua. Ya, alam bebas itu ya. Kalau menurut saya begitu. Iya. Seperti kita di bumi ya. Mana sih naknya atas gitu kan ya. Ini kalau kita lagi gelap begini malam nih. Ya, gelap kan malam nih ya. Berarti kan atas itu di bawah kayaknya begitu. Ngerti nggak? Paham nggak saya? Kalau siang kan matahari itu di atas. Di atas memang ya. Tapi kalau lagi malam begini matahari kan kan di atas juga sebenarnya ya. Dan itu logika atau filsafat dan sebagainya. Ini jangan dibicarain masalah ini gitu ya. Jangan kita kamu muter-muter di sini aja. Al-Quran apa namanya ditafsirkan, diterjemahin, dibincangkan, dianalisa yang sifatnya teknologi dong gitu ya. Sebagaimana kita bisa membuat Android gitu ya, bisa mendirikan toko-toko, apa namanya, toko-toko atau servis-servis komputer sebagainya, bukan hanya menjual dan sebagainya, menservis. Kita harus menciptakan gitu ya, bicara sono gitu ya. Jangan Al-Quran atau hadis ini ditafsirkan filsafat-filsafatnya doang gitu, teori-teorinya praktekin gitu, dan untuk bermanfaat buat manusia sehingga kita menjadi negara atau mayoritas muslim yang maju, yang super power, yang berkembang, bukan yang keterbelakang dan sebagainya gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan unek-unek saya gitu. Kemudian anda pun yang mendengarkan omongan saya ini bisa memikirkan yang lain gitu. Tapi kan kita tidak keluar dari koridor gitu, bahwa kita tetap muslim dan mukmin gitu, dan mengharapkan ridhonya dan surganya, dan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, bla bla bla. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.